Bab 731, apakah ini perampokan gila? Tetapi pada saat ini, bencana guntur yang tiba-tiba dan menakutkan ini datang, dan Kaisar Setan Macan Putih Besar memikirkan aura dan darah kuat Tang San yang dia rasakan seolah-olah tidak dapat larut di dunia ini. Dia masih memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Namun, dia masih tidak percaya bahwa keberadaan tingkat non-dewa dapat menarik kesengsaraan guntur yang menakutkan yang bahkan ditakuti oleh kaisar mereka. Kaisar Iblis Besar Tianhu mendarat di langit di atas Gunung Suci Tianhu, matanya benar-benar memutih, dan kesadaran spiritualnya yang besar mengalir langsung ke Gunung Suci Tianhu. Warna emas, apa yang dia lihat adalah warna emas tanpa batas, serta kekuatan keberuntungan yang mengerikan. Tidak diragukan lagi, itu milik keberuntungan Gunung Suci Tianhu itu sendiri, dan itu juga di bawah penindasan Gunung Suci Tianhu, kebalikan dari keberuntungan, nafas taman neraka. Namun, saat ini, aura keberuntungan dan kemalangan penuh dengan fluktuasi kacau, dan ada aura yang sangat istimewa di dalamnya. Aura berkobar yang tampaknya mampu membakar bahkan kesadaran ilahi seperti letusan gunung berapi, terus-menerus mengalir keluar dari dasar Gunung Suci Tianhu, atau dari Taman Neraka, untuk bergegas dari Gunung Suci Tianhu ke langit. Di bawah penindasan Gunung Suci Tianhu dan banyak anggota suku Tianhu, mereka tidak terburu-buru keluar dari jangkauan ini. Dan kesengsaraan guntur di langit seharusnya disebabkan oleh nafas ini. Persepsi Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat tajam, dan tentu saja dia bisa merasakannya. Tekanan mengerikan di langit sepenuhnya ditujukan pada aura ini, dan dia akan bersedia untuk menghancurkan aura ini sepenuhnya. Di tempat lain, Kaisar Iblis Besar Tianhu hanya akan menonton dengan mata dingin, tetapi tidak di sini. Ini adalah istana leluhur. Ini adalah pembangkit tenaga listrik fundamental dari seluruh klan monster, dan Tianhu Yi merekalah yang memilikinya. Masalah pulsa telah mengalami akumulasi dari banyak generasi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Kaisar Iblis Rubah Surgawi terkait erat dengan Gunung Suci Rubah Surgawi, dan keberuntungan inti dari bintang biru alpa yang diringkas oleh Gunung Suci Rubah Surgawi itu sendiri adalah bagian dari kekuatannya. Setelah Gunung Suci Rubah Surgawi dihancurkan oleh kesusahan guntur, maka ia bahkan dapat jatuh ke tangan Kaisar, dan itu akan menyebabkan masalah besar dengan keberuntungan yang terkondensasi di benua peri selama bertahun-tahun, yang dapat menyebabkan penurunan keduanya, ras utama. Karena itu, pada saat ini, dia lebih cemas daripada Kaisar manapun, karena dia paling menyadari betapa besar bahayanya. Mengabaikan aura turbulen yang membubung ke langit, kesadaran Tianhu Demon Fu secara paksa menyusup ke arah Taman Neraka. Segera, dia merasakan keberadaan 9 aura, yang masing-masing sangat kuat, setidaknya sangat kuat di bawah tingkat dewa, dan sekarang dalam keadaan khusus, dan ada beberapa aura di antara mereka, bahkan dia tidak tahu. Melampaui malapetaka, ini adalah saat 9 orang kuat melampaui malapetaka bersama-sama, yang menyebabkan malapetaka guntur yang begitu menakutkan di langit. Tetapi bahkan 9 perampok-perampokan seharusnya tidak dapat melakukan ini. Tidak. Kaisar Iblis Besar Tianhu tiba-tiba menyadari sesuatu, kejutan melintas di matanya, dan dia tanpa sadar menoleh lagi untuk melihat para kaisar di udara. Siapa yang menciptakan garis keturunan super? Garis keturunan super yang tidak bisa ditoleransi oleh langit dan bumi. Dia tiba-tiba mengerti bahwa apa yang mampu menarik kesengsaraan guntur yang menakutkan ini bukan karena jumlah transendor, tetapi karena garis keturunan super yang seharusnya tidak muncul sama sekali, melebihi garis keturunan yang dikenal di dunia saat ini. Fluktuasi pembuluh darah yang berapi-api sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan kategori pembuluh darah tingkat pertama. Tidak heran itu akan menarik kemarahan pesawat, dan itu akan menarik bencana guntur yang mengerikan. Satu-satunya yang bisa mengolah garis keturunan super adalah Kaisar yang hadir. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat marah. Demi kepentingannya sendiri, dia bahkan menarik bencana guntur semacam ini yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Dia masih berada di wilayahnya sendiri, bukan hanya karena dia menginginkannya, menggunakan kekuatannya sendiri dan istana leluhurnya. Kekuatan untuk melawan perampokan guntur, sehingga garis keturunan super akan berhasil dalam perampokan. Mustahil, ini benar-benar mustahil untuk dia capai. Munculnya garis keturunan super pasti akan menempati lebih banyak sumber daya di pesawat. Jangan repot-repot bertanya, karena dia tidak punya bukti. Anda hanya dapat menggunakan kesadaran Anda sendiri untuk memahaminya lebih dalam. Segera, Kaisar Iblis Rubah Surgawi menemukan bahwa 9 garis keturunan ini sebenarnya terhubung erat,
dan tampaknya ada kekuatan khusus yang menghubungkan mereka bersama. Apalagi, garis keturunan super tidak hanya satu jenis. Ada garis keturunan super yang sudah padat, dan ada yang lebih kuat yang tampaknya bergabung dan terbentuk. Selain itu, berdasarkan dua pulsa super ini, 9 gaya ini digabungkan bersama, menghasilkan perubahan berganda geometris. Aura menakutkan itu dimulai dari ini, dan bahkan mencapai tingkat yang tidak terkendali. Orang gila, ini orang gila. Ini adalah penilaian pertama yang dibuat Kaisar Iblis Besar Tianhu setelah merasakan situasi di Taman Neraka melalui indera ilahinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya, keberanian seperti ini untuk membuat pesawat garis keturunan super yang bermusuhan benar-benar gila. Hal pertama yang dia pikirkan adalah pengaturan seorang kaisar tertentu. Ini jelas untuk menciptakan monster. Dia tahu bahwa monster seperti itu tidak akan berhasil selamat dari bencana, tetapi dia menempatkannya di istana leluhur dan mengancam para kaisar dengan keamanan istana leluhur. Bantu orang ini melewati malapetaka. Jika malapetaka itu berhasil, untuk menciptakan keberadaan yang dapat melampaui kaisar di masa depan. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Iblis Besar Tianhu langsung membuka kesadarannya, melewati langsung Gunung Suci Tianhu dan berguling menuju pesawat tempat Taman Neraka berada. Untuk mengatasi malapetaka yang menakutkan di langit, cara paling langsung adalah dengan menghancurkan keberadaan malapetaka menjadi bubuk dan membiarkan malapetaka menghilang dengan sendirinya. Ini juga merupakan metode yang paling langsung. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat berubah, karena dia jelas merasa bahwa perasaan ilahi yang telah dia hancurkan langsung ditekan ke udara, dan itu jelas melepaskan napasnya untuk menarik pesawat kecil neraka. Taman kesengsaraan surgawi sebenarnya tampak menghilang begitu saja, dan kesadarannya langsung hilang. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan ketenangan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia terpana pada saat ini, karena ini benar-benar di luar imajinasinya. Taman neraka jelas ada di sana, dan masih mengeluarkan nafasnya untuk menarik bencana yang begitu mengerikan. Bagaimana saya tidak bisa menangkapnya dengan kesadaran saya sendiri? Pesawat ini masih tertarik oleh diri saya sendiri. Siapa lagi yang lebih tahu darinya bagaimana dengan Taman Neraka? Tetapi faktanya ada di depannya, dan dia tidak tahan untuk mempercayainya. Pada saat ini, Taman Neraka tampaknya diselimuti oleh kehampaan. Namun, tidak peduli bagaimana kesadaran ilahinya menutupinya secara vertikal dan horizontal, itu tidak dapat menangkap lokasi spesifiknya, tetapi aura yang keluar dari Taman Neraka semakin kuat dan kuat. Di langit, sudah awan gelap lagi saat ini, dan tekanan yang menakutkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Semua kaisar merasakan perasaan tidak nyaman, dan rasa penindasan yang luar biasa di hati mereka tampaknya membuat mereka merasa bahwa dunia akan segera dihancurkan. Tianhu, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Tianyang Tianjing berteriak lagi. Kekuatan yang menyebabkan malapetaka ini jelas berada di bawah Gunung Suci Rubah Surgawi dari Kaisar Setan Rubah Surgawi. Jika itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar Setan Rubah Surgawi, siapa yang bisa mempercayainya? Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak menjawab, dia mencoba yang terbaik untuk mencari keberadaan Taman Neraka dengan indera spiritualnya. Di Taman Neraka, bunga surga di bawah tubuh Tang San sekarang memancarkan lapisan kecemerlangan emas, yang diberikan oleh aura besar yang memancar dari tubuh Tang San. Pada saat ini, aura yang telah ditekan Tang San telah mekar tanpa syarat, dan semua tanda garis keturunan di tubuhnya meletus dengan panik. Dan tubuhnya juga mengalami dampak yang sangat besar. Berasal dari kombinasi utama Yin dan Yang, Tianyang dan Diyin, dampak membawa jin sangat besar. Yin dan Yang yang menyala-nyala menabrak satu sama lain dengan panik, dan pusaran Yin dan Yang yang stabil di permukaan Kaisar Perak Biru telah lama hanyut. Bab 732-9 Persiapan. Tubuh Tang San menderita rasa sakit yang luar biasa sepanjang waktu, tetapi ekspresinya tetap tenang. Pada awal kehidupan sebelumnya, dia telah mengalami tubuh alkimia es dan api dari Yin dan Yang yang ekstrim, jadi tentu saja dia tahu apa yang akan terjadi pada saat seperti itu. Yin dan Yang Ki saat ini jauh lebih kuat daripada es, dan tubuh alkimia api di masa lalu, tetapi sekarang dia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat seperti transformasi Jinmeng, transformasi Liger dan Tiger, dan transformasi Penglong yang melindungi tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya benar-benar keemasan. Di bawah perlindungan dan perlindungan 8 garis keturunan lainnya, energi kuat Yin dan Yang dikompresi secara paksa ke dalam olehnya,
terus-menerus tumpang tindih, bergabung, dan berputar, dan Kaisar Perak Biru terus-menerus dihancurkan dan dilahirkan kembali di dalamnya, mengembangkan fusi yang sulit. Untuk hari ini, Tang San tidak tahu berapa kali dia berlatih di dalam hatinya, yang semuanya ada dalam rencananya. Karena dia sangat jelas, dari saat dia benar-benar keluar untuk menarik malapetaka, semuanya akan menjadi tidak dapat diubah, jadi tidak boleh ada kesalahan, dan tanpa persiapan yang lengkap dan mutlak, tidak mungkin dia muncul di sini, tidak mungkin, untuk menarik bencana seperti ini. Untuk mengatasi malapetaka sendiri, dia membuat 9 persiapan secara total, di antara 9 persiapan ini, bahkan dalam pengurangan aslinya, selama 6 jenis persiapan selesai, kemungkinan mengatasi malapetaka akan melebihi 80%. 3 backhand lainnya disiapkan demi asuransi. Sama seperti situasi di depannya, itu sepenuhnya dalam perhitungannya. Malapetaka datang, mengguncang halaman leluhur. Apa reaksi pertama Kaisar di Istana Leluhur? Tentu saja, itu untuk melindungi Istana Leluhur, tempat yang pada dasarnya penting bagi monster dan roh. Karena itu, mereka tidak akan pernah membiarkan malapetaka jatuh ke Istana Leluhur dengan mudah. Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah satu akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Gunung Suci Rubah Surgawinya. Disinilah keberuntungan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun dipadatkan. Begitu keberuntungan di sini rusak, konsekuensi untuk monster dan roh tidak terbayangkan. Dan ini adalah salah satu dari 9 kartu truf Tang San. Benar saja, pada hari-hari awal perampokan, para kaisar menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk membantu Tang San memecahkan perampokan, yang akan memberinya cukup waktu untuk menyelesaikan perpaduan garis keturunan supernya. Penggabungan Yin dan Yang dengan Kaisar Perak Biru lebih sulit daripada Jin Meng. Ini setara dengan perpaduan 3 pembuluh darah utama, dan 2 Qi Yin dan Yang telah ada sejak awal langit dan bumi, dan levelnya lebih tinggi dari Jin Meng. Karena itu, Tian Wei yang tertarik pasti lebih menakutkan. Jika itu di tempat lain, Tang San mengantarkan bencana guntur selama proses ini, lalu, apalagi menggabungkan darah, saya khawatir itu akan menjadi abu dalam bencana guntur. Tetapi saat ini, perpaduannya dapat digambarkan sebagai tenang dan tenang. Tak lupa, ia kini berada di atas bunga surga yang merupakan tempat memadatkan keberuntungan. Melalui pengamatan dan persepsi dari kunjungan sebelumnya, dan pemikiran Tang San sesudahnya, Tang San memahami bahwa biji teratai di bunga surga seharusnya merupakan keberadaan yang sangat istimewa. Sederhananya, itu bisa disebut keberuntungan mutlak. Apakah keberuntungan mutlak itu adalah keberuntungan tanpa lawan, keberuntungan murni, keberuntungan tanpa adanya lawan nasib buruk? Jika sebuah pesawat itu sendiri memiliki 2 aspek keberuntungan dan nasib buruk, dan ia bekerja di seluruh pesawat pada saat yang sama, maka alasan mengapa pesawat ini bisa ada bukan karena keseimbangan keduanya, tetapi karena keberuntungan secara keseluruhan. Masih harus sedikit di atas azab, agar pesawat bisa eksis secara stabil. Sebaliknya, jika nasib buruk mengalahkan keberuntungan, maka pesawat ini tidak jauh dari kehancuran. Ini juga yang Tang San sadari setelah memasuki taman neraka dan peningkatan terus-menerus dari mata badaknya yang teliti. Alam dewa tempat dia berada telah mengalami krisis besar dan tersapu oleh ruang dan waktu yang bergejolak. Sekarang tampaknya alam dewa juga menghadapi keberadaan keberuntungan dan nasib buruk. Banyak, sehingga menarik penindasan hukum universal. Bahkan nasib buruk dan nasib buruk ini sendiri, akarnya harus terkait erat dengan hukum alam semesta. Pada saat ini, Tang San duduk bersila di atas bunga surga, menikmati keberuntungan mutlak ini. Ini adalah keegoisan terbesar yang ditinggalkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi untuk klan Rubah Surgawi. Keberuntungan mutlak ini juga merupakan kartu truf kedua Tang San. Dengan menggabungkan Yin dan Yang Qi di sini dan melampaui bencana di sini, tingkat keberhasilannya pasti akan jauh lebih besar. Dan kartu hall ketiga adalah situasi yang dihadapi Kaisar Iblis Besar Tianhu saat ini. Mengapa dia bahkan tidak bisa merasakan pesawat Hell Garden yang telah dia atur? Itu karena, di depan Tang San, Tower of Time and Space ditangguhkan di udara, memancarkan lapisan kecemerlangan yang aneh. Tang San telah berada di dekat bunga surga selama hampir 2 hari. Apa yang telah dia lakukan dalam 2 hari ini? Dia hanya bersiap untuk membiarkan menara ruang dan waktunya secara bertahap menyelesaikan koneksi dengan pesawat ini. Meskipun menara waktu dan ruang belum sepenuhnya disempurnakan, itu sudah merupakan keberadaan tingkat artefak ilahi di bawah pemurnian terus-menerus dari sejumlah besar cairan api berwarna-warni, dan itu adalah suara waktu terbesar yang Tang San, Raja Dewa,
pernah melihat Bahkan Raja Dewanya tahu bahwa benda ini sangat langka, yang menunjukkan betapa hebatnya efeknya. Suar waktu dan ruang, menunjukkan jalan ke depan, mengunci pesawat. Di alam semesta, ada banyak ruang paralel, dan ruang paralel tidak dapat dicapai dengan kecepatan. Dan ruang-ruang paralel ini ingin saling antar jemput, yang sebagian besar adalah peristiwa yang tidak disengaja, kecuali jika koordinat ruang waktu periode dapat dikunci, dan ada gaya yang cukup kuat untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, untuk mencapai kedatangan yang akurat. Ini adalah peran suar ruang waktu. Dewa yang kuat dapat mencakup lebih dari satu bidang, dan beberapa bidang. Ketika bidang yang tertutup tidak berada di ruang paralel yang sama, beacon ruang waktu diperlukan untuk menjalankan pesawat. Kunci, sehingga para dewa dapat menjalin komunikasi dengan pesawat mereka dan mendapatkan kekuatan iman. Ini menunjukkan betapa pentingnya suar ruang waktu. Dan suar ruang waktu Tangsan dari badan utama menara waktu dan ruang sangat besar, dan dampaknya terhadap ruang dan waktu secara alami bisa sangat besar, setidaknya dalam ingatan Tangsan, termasuk hubungan dan pemahaman antara dia dan orang lain. God Kings belum pernah melihat suar ruang waktu sebesar itu sebelumnya. Tapi sekarang, dia bukan raja para dewa, dan dia tidak mengendalikan alam para dewa. Pada saat ini, tanda jalan ruang angkasa langsung disempurnakan olehnya menjadi artefaknya sendiri. Dengan bantuan menara ruang dan waktu, Tangsan secara langsung mengganggu titik ruang bidang taman neraka, mengandalkan pengalaman Raja Dewa dan efek magis dari pemandu suar ruang dan waktu. Meskipun basis budidaya Kaisar Iblis Tianhu jauh lebih tinggi darinya, pengetahuannya di bidang ini jauh di belakang, tidak pada tingkat yang sama-sama sekali. Tangsan tentu saja berpikir bahwa ketika dia berada di taman neraka, Kaisar Iblis Rubah Surgawi pasti akan mengambil tindakan terhadap tubuhnya sendiri. Meskipun lawannya tidak pandai bertarung, kesadarannya berada pada tingkat seorang kaisar, dan dia tidak bisa bersaing. Tapi sekuat apapun kamu, jika kamu tidak bisa mengunci posisi pesawat, apa gunanya? Tentu saja, ini triknya tidak berguna untuk kesengsaraan surgawi. Pesawat taman neraka sama dengan mengandalkan keberadaan pesawat bintang biru, kecuali jika Tangsan dapat memperbaiki menara ruang dan waktu menjadi artefak super dan mengambilnya secara langsung dari Hellgarden. Jika tidak mungkin untuk melindungi induksi antar pesawat. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Rubah Surgawi saat ini selalu dapat merasakan keberadaan taman neraka, tetapi kesadarannya tidak dapat mengunci taman neraka, jadi dia hanya bisa terburu-buru. Boom! Guntur yang menakutkan meraung keras, dan saat Tangsan berada di taman neraka, perpaduan Yin dan Yang dan Kaisar Perak Biru menjadi semakin dekat, aura kekerasan menjadi semakin kuat, dan malapetaka menjadi semakin gelisah. Bab 733, Raja Memblokir Perampokan. Satu demi satu guntur ungu besar jatuh dari langit, dan itu datang langsung ke arah Gunung Suci Tianhu dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Gunung Suci Tianhu duduk di tengah istana leluhur, memadatkan keberuntungan istana leluhur. Ini diketahui oleh semua kaisar. Oleh karena itu, saat ini, meskipun mereka penuh dengan kemarahan dan kejutan pada Kaisar Iblis Tianhu, mereka tidak punya pilihan selain menghentikannya. Fluktuasi ki dan darah Dao-Dao yang tak tertandingi berkembang dengan mekarnya nafas Kaisar sendiri. Bunga merah besar tiba-tiba mekar, langsung menutupi radius 1000 meter, dan seberkas cahaya yang membakar melesat ke langit, langsung menelan sepertiga dari guntur yang jatuh dari langit. Dalam kemarahannya, Kaisar Tianyang Tianjing meledakkan aura menakutkan yang kuat dan tak terbatas dari nomor satunya, Kaisar Tianjing, dan ki tertinggi yang melonjak, langsung menghancurkan guntur. Pada saat yang sama, di sekitar Tianyang Hua, bunga-bunga biru besar bermekaran, dan aura es menyebar, membekukan petir yang tersisa hampir sepertiganya. Heavenly Yang dan Earthin, dua kaisar surgawi bergabung untuk membubarkan 2/3 kekuatan Thunder. Petir yang tersisa juga tersapu oleh kaisar lain. Dalam raungan Phoenix yang penuh gairah, Phoenix api merah keemasan naik ke langit, tubuhnya bangkit melawan badai, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi Phoenix api besar dengan lebar sayap lebih dari 500 meter, dan bergegas ke awan perampokan. Dalam sekejap, awan perampokan itu terbakar menjadi merah keemasan yang sama, dan kemudian meleleh dan menghilang. Bersama dengan dua kaisar surgawi, mereka sekali lagi menghilangkan awan perampokan. Bencana guntur ini melukai sumbernya. Sial, Kaisar Tianyang berteriak dengan marah. Energi matahari terbit, dan itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya besar,
menyelimuti Kaisar Iblis Undead yang berubah menjadi Phoenix api di udara. Kedua kaisar bergabung untuk mengurangi kekuatan destruktif dari kesusahan guntur yang menyerang para kaisar. Jika Tang San bisa berada di sini dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan mengagumi kekuatan mereka. Kekuatan para kaisar ini, terutama para kaisar peringkat atas, memang tidak perlu diragukan lagi. Masing-masing sangat kuat, namun, jika kesengsaraan Dewa Pemusnahan 9 surga dan 10 bumi begitu mudah untuk dilawan, Tang San tidak akan sakit kepala, dan bahkan harus memilih taman neraka untuk menyelamatkan kesengsaraan. Ini adalah risiko besar untuk menjadi musuh semua kaisar di seluruh istana leluhur. Namun, hanya dengan cara ini ada kemungkinan untuk berhasil. Setelah datang ke istana leluhur terakhir kali, Tang San telah memutuskan bahwa dia akan menempatkan tempat kesengsaraannya di sini. Pengadilan leluhur adalah pusat nasib seluruh Franstar. Itu telah disukai oleh keberuntungan selama bertahun-tahun. Akumulasi keberuntungan sangat besar, dan ada begitu banyak kaisar yang mengawal istana leluhur. Tempat apa yang lebih baik dari tempat ini? Bagaimana dengan itu selama digunakan dengan benar, adalah mungkin untuk menciptakan keajaiban. Cahaya putih dan bayangan mengembun di puncak gunung suci Tianhu lagi. Kaisar Iblis Tianhu memiliki rambut panjang berkibar tanpa angin, membentuk-bentuk seperti cakram di belakang kepalanya. Matanya benar-benar berubah menjadi putih salju. Hantu itu lebih kental seperti hal yang nyata. Semua kaisar bisa merasakan kemarahan dalam emosinya saat ini. Belum 1 atau 2 hari mereka mengenal Kaisar Iblis Besar Tianhu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tianhu dalam keadaan marah seperti itu. Orang ini selalu berada di tengah-tengah menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Jelas, semua yang ada di depannya berada di luar kendalinya. Tianhu, ada apa? Tianyang Tianjing bertanya dengan keras. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa keberadaan yang tidak diketahui telah menginvasi asal takdirku di Gunung Suci Rubah Surgawi, dan ada bencana. Dia telah mengumpulkan darah super untuk menarik bencana guntur yang begitu mengerikan. Aku tahu apa artinya mengisolasi asal-usul takdirku dari dunia luar. Ini adalah perubahan dalam ruang, yang setara dengan memisahkan ruang. Kesadaranku tidak dapat menangkapnya, tapi itu masih terkait erat dengan alam aslinya, jadi kesengsaraan guntur akan datang ke sini. Apakah asal-usul takdirmu akan diserang? Siapa yang bisa menyerang? Kaisar Tianyang terkejut. Wajah Kaisar Iblis Tianhu tiba-tiba menjadi semakin suram, seolah-olah air akan menetes, dan dia berkata tanpa basa-basi, kalau begitu aku harus bertanya kepada semua orang, siapa yang mengolah ini? Dia benar-benar tidak percaya, Kaisar, akan ada keberadaan seperti itu. Mendengar pertanyaannya, Kaisar yang hadir tidak bisa tidak sedikit terkejut, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, memang demikian. Dalam situasi yang tiba-tiba ini, jika tidak ada dukungan Kaisar di belakang mereka, siapa yang bisa berdiri di bawah hidung mereka? Zhu Ting membuat langkah besar. Tapi siapa itu? Di antara para Kaisar, pada saat ini, hanya Kaisar Iblis Macan Putih Besar yang memiliki hati yang aneh. Bukan anak itu, kan? Dia terlalu berani. Garis keturunan super, ya, tidak heran saya pernah merasakan fluktuasi darah yang begitu kuat dalam dirinya sebelumnya. Ternyata dia bukan kekuatan tersembunyi tingkat dewa, tetapi hanya tidak mencapai tingkat dewa, menekan garis keturunan supernya sendiri. Meskipun saya belum yakin di hati saya, Kaisar Iblis Agung yang menembus langit dan bumi ini sudah memiliki beberapa tebakan. Tentu saja, dia pasti tidak akan mengakui bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Di bawah langit yang mendung, seluruh tubuh Kaisar disembunyikan dalam cahaya biru, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata, bahwa dia keluar dan hancurkan. Malapetaka akan terangkat secara alami. Atau kita hanya bisa menanggung malapetaka. Kita sekarang setara dengan membawa malapetaka untuknya. Jika kita tidak bisa menariknya keluar, maka kita harus mengontrol ruang lingkup bencana, biarkan bencana menemukannya dan menghancurkannya. Tingkat bencana ini adalah kemarahan pesawat, dan itu jelas tidak diizinkan oleh pesawat. Bencana itu sendiri juga dapat menghancurkannya. Penghancuran namun, jika ini masalahnya, Gunung Suci Tianhu, dan keberuntungan yang dikumpulkan oleh suku Tianhu saya untuk 2 suku selama bertahun-tahun mungkin akan terpecah oleh perampokan. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menangkap bajingan ini. Keluarlah. Bagaimana dia bersembunyi di luar angkasa?
Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung bertanya dengan suara yang dalam. Kaisar Iblis Besar Tianhu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, di alam seperti kita, saya memiliki pemahaman tentang ruang. Tetapi apa yang dia lakukan sangat aneh. Dia dapat dengan jelas merasakan keberadaannya, tetapi tampaknya menjadi ilusi lain, itu seperti pesawat ruang waktu, bahkan kesadaran tidak dapat menangkapnya, dan lokasi sebenarnya dari ruang itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Akan sangat bagus jika Kaisar Iblis Merak Besar masih ada di sana." Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menghela nafas. Raja Iblis Merak Besar adalah pengontrol ruang, dan di antara halaman leluhur, ia memiliki pemahaman terdalam tentang ruang dalam sejarah. Tapi sekarang Kaisar Setan Merak telah lama meninggal, dan Setan Merak yang tersisa. Di bawah pengingat Raja Iblis Macan Putih Besar, semua penguasa Iblis Agung dari tiba-tiba berbunyi, dan memang ada keberadaan lain di Dewan Pengadilan Leluhur yang pandai dalam kemampuan luar angkasa. Raja Iblis Raksasa berseru dan berkata, "Apakah gadis kecil dari klan Iblis Merak itu baik-baik saja?" The Great Demon King of Splitting Heaven berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak mungkin. Dia tidak lebih dari Raja Iblis, dan paling-paling dia bukan Raja Iblis hebat. Bahkan jika itu adalah atribut luar angkasa, dia bahkan tidak dapat menemukan kesadaran dari Tianhu. Dia bisa menemukannya, dapatkan." Kaisar Iblis Raksasa berkata, "Dia bertanggung jawab atas link rahasia surgawi Kaisar Iblis Merak, bisakah kamu mencobanya?" Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengerutkan kening, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi kata-kata Kaisar Iblis Raksasa benar-benar mengingatkannya. Dia tanpa sadar berkata, "Jika Anda benar-benar dapat menemukan bajingan itu, saya khawatir Tianji Ling kemungkinan besar." Meskipun Tuan Muda Mei tidak terlatih dengan baik, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ruang. Jika Kaisar Iblis Merak Huang Tianzu termotivasi untuk membantu, mungkin itu mungkin. Tidak, dia masih menderita ujian dewan. Petik 2. Memikirkan hal ini, rambut panjang yang melingkar di belakang kepala Kaisar Iblis Tianhu tiba-tiba jatuh, dan dia juga berubah menjadi cahaya putih, menuju ke Dewan Pengadilan Leluhur. Boom, bencana itu datang lagi. Bab 734, Janji. Kali ini, seluruh langit telah berubah menjadi ungu tua, dan kesengsaraan guntur yang menakutkan menutupi seluruh halaman leluhur, dan kekuatan mengerikan itu jatuh dengan keras. Para kaisar merasakan tekanan yang sangat besar, dan ekspresi di mata mereka agak berubah. Kesengsaraan guntur ini jelas merupakan satu-satunya yang mereka lihat dalam hidup mereka, meskipun karena kesengsaraan guntur itu sendiri tidak ditujukan pada mereka, mereka dapat mundur kapan saja. Namun, Istana Leluhur adalah gagasan dari banyak generasi kaisar, dan itu adalah jantung dari seluruh klan monster dan klan roh. Ini adalah tanah leluhur yang sebenarnya. Jika tempat ini dihancurkan, itu benar-benar akan mengguncang aturan keduanya, klan, yayasan. Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus melindungi tempat ini. Roar, Kaisar Iblis Pemisah Surgawi, yang belum pernah mengambil tindakan sebelumnya, tiba-tiba meraung keras. Tubuh yang sudah kuat tiba-tiba melonjak. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari sana. Hampir dalam sekejap, itu seperti langit yang terus-menerus, berubah menjadi binatang buas yang menakutkan dengan ketinggian lebih dari 500 meter dan cahaya keemasan yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Pasangan itu berbaring, dan Li Gua, yang panjangnya beberapa ratus meter, terbuka dan meraihnya dengan berani ke udara. Di seluruh langit, celah ruang besar terbuka untuk sementara waktu, seolah-olah itu benar-benar merobek langit, menelan bencana guntur yang jatuh dari langit dalam skala besar. Adegan ini, bahkan di mata para kaisar, terlihat sangat mengejutkan. Sebagai binatang behemoth yang mampu bersaing dengan naga dan burung phoenix, kekuatan tangguh yang ditampilkan oleh Kaisar Iblis Pemisah Surgawi saat ini bahkan mengejutkan para kaisar yang berada di peringkat sebelumnya. Cahaya dingin yang menyilaukan menyala di samping Kaisar Iblis besar yang membelah langit. Itu adalah pedang panjang yang hitam pekat seperti tinta. Saat pedang panjang itu naik ke langit, pedang itu sepertinya telah menembus langit. Di tengah, dia hanya membuat lubang, membiarkan matahari bersinar lagi. Matahari bersinar di bilahnya, dan pedang panjang yang awalnya hitam pekat seperti tinta bersinar terang, dan semua guntur di sekitarnya juga mengembun pada pedang panjang itu, seolah-olah telah menemukan penangkal petir. Pedang panjang itu berayun, tumpang tindih dengan guntur yang ditarik dengan celah ruang yang dirobek oleh Kaisar Iblis Pemecah Surga, dan semua guntur yang dibombardir dimasukkan ke dalam celah. Itu adalah Kaisar Iblis hebat,
pedang Saint Chong Kiao dan awan meningkat. Niat pedang yang mengerikan itu, ditambah dengan aura Kaisar Iblis pemisah surgawi yang tak tertandingi, dalam sekejap, tampaknya bahkan kesengsaraan guntur di langit ditekan. Tidak hanya Kaisar Iblis besar, tetapi juga Kaisar Roh Surgawi hadir. Pada saat ini, Kaisar di antara roh dan monster tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika mereka melihat adegan ini. Meskipun peri adalah satu tubuh, selalu ada hubungan kompetitif antara yokai dan roh. Roh selalu ditekan oleh monster. Diam-diam, roh dan monster telah bekerja keras, mencoba mencari cara untuk mendapatkan kembali keuntungan mereka. Tetapi untuk dua ras, kekuatan tempur tingkat atas selalu menjadi perbandingan yang paling penting. Di sisi klan monster, ada semua kaisar monster kristal besar yang berada di puncak para biarawan, dan ada sebanyak 9 kaisar. Seharusnya itu adalah kaisar ke-8 dari keluarga monster roh, tetapi pada akhirnya adalah keluarga monster yang memiliki kaisar monster raksasa kristal. Dalam hal ini, masih banyak terjadi konflik antara kedua suku tersebut. Namun, pada saat ini, melihat kekuatan kaisar klan monster menunjukkan kekuatan mereka, mereka harus membuat Kaisar Roh di klan Roh merasa takjub. Kaisar Iblis Agung Pedang Suci adalah salah satu Kaisar Iblis Agung peringkat terendah. Kekuatan yang ditampilkan saat ini sebenarnya tidak lemah sama sekali, dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari yang mereka ketahui. Tak perlu dikatakan, Kaisar Iblis Pemecah Surga, kekuatan pemecah langit yang dia keluarkan saat ini tidak jauh lebih buruk daripada Kaisar Iblis Abadi. Kekuatan Kaisar Iblis besar ini benar-benar terhormat dan menakutkan. Lei Jie diblokir lagi, dan di sisi lain, Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah kembali ke Dewan Pengadilan Leluhur. Orang yang kembali pada saat yang sama adalah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Pada saat ini, Kaisar Iblis Macan Putih Besar tidak dapat diganggu untuk menghindari apapun. Tianhu awalnya menargetkan Tuan Muda Mei, jadi bagaimana jika itu tidak baik untuknya saat ini? Jika dia memiliki pengawasan sendiri, dia tentu saja tidak takut. Di dalam Dewan Pengadilan Leluhur, garis-garis cahaya berwarna masih menghantam tubuh halus Tuan Muda Mei, tetapi karena tidak ada kaisar yang bertanggung jawab, itu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Tuan Muda Mei mengerutkan kening, terus-menerus menyandang baptisan kekuatan leluhur ini. Dia masih bisa menjaga stabilitas. Kaisar Iblis Besar Tianhu kembali ke Dewan. Setelah ketidakmampuan dan kemarahan sebelumnya, dia secara bertahap menjadi tenang. Melihat Tuan Muda cantik yang terkejut, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Itu adalah dorongan untuk menghancurkan gadis di depannya. Itu adalah intuisi bawah sadar. Tampaknya hanya menghancurkan gadis itu yang akan menyelesaikan segalanya. Bagi seorang kaisar, bahkan intuisi saja sudah cukup dalam banyak kasus. Namun, ada intuisi lain di hati Kaisar Iblis Tianhu, bahwa jika gadis ini meninggal, bencana akan sangat mengerikan. Dalam intuisinya, itu tampak seperti kegelapan, penuh kesunyian yang mematikan. Hentikan pembaptisan, sudah cukup lama. Suara Kaisar Iblis Macan Putih terdengar pada saat ini, membangunkan Kaisar Iblis Tianhu dari keraguan. Kaisar Iblis Besar Tianhu menoleh untuk menatapnya, dan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, Lei Jie, apakah itu ada hubungannya denganmu? Di mata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, niat membunuh langsung memenuhi matanya, itu ada hubungannya denganku. Apa yang kamu rasakan barusan? Tapi nafas klanku. Mendengar pertanyaannya, Kaisar Iblis Besar Tianhu segera mengerutkan kening, tetapi juga menggelengkan kepalanya pada saat yang sama. Ya, meskipun dia merasakan perubahan aura dari dua garis keturunan super melalui indera ilahinya, tetapi di antara mereka, ada yin dan yang, aneh, kekerasan, perubahan spasial, dan bahkan transformasi nasib. Tapi tidak ada niat membunuh dari White Tiger Demon Emperor. Oleh karena itu, meskipun dia tidak yakin kaisar mana yang melakukannya, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan Kaisar Iblis Macan Putih, karena di antara banyak nafas itu, tidak ada yang seperti itu. Lalu apa lagi yang kamu tanyakan? Kaisar Iblis Macan Putih Besar berkata dengan marah. Kaisar Iblis Rubah Surgawi melambaikan tangannya, dan pita berwarna di bawah secara bertahap mereda, tetapi meskipun demikian, masih ada lingkaran halo berwarna di sekitar Nyonya Mei. Selama periode tadi, Tuan Mei telah menyerap terlalu banyak energi, dan dia juga tercengang. Sangat rumit. Kaisar Iblis Besar Tianhu melayang turun dan mendatangi Tuan Muda Mei.
Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengikuti dari belakang dan datang ke sisinya untuk mengawasinya dari jarak dekat. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan suara yang dalam, dia dibaptis oleh istana leluhur dan menyerap banyak energi. Tetapi energinya bercampur, dan dia benar-benar berbeda dari yang lain. Butuh waktu untuk mengintegrasikan diri. Tapi Zuting tidak bisa menunggu. Kaisar Iblis Macan Putih, bisakah kamu membuat janji untuknya? Kaisar Iblis Besar Baihu tergerak. Dia mengerti bahwa ini adalah niat Kaisar Iblis Besar Tianhu untuk membuat konsesi. Dengan kata lain, dia mungkin menyetujui pembekalan sukses Tuan Muda Mei dan menjadi penguasa kota Keri. Kamu bilang, dia tidak bertanya, tetapi bertanya langsung. Kaisar Iblis Tianhu berkata, jika dia menjadi penguasa kota Keri, maka dia tidak akan menjadi musuh istana leluhur dalam bentuk apapun di masa depan, dan harus mematuhi perintah istana leluhur dan perintah istana leluhur. Kalau tidak, kamu harus mengambil tindakan sendiri, hancurkan dia. Bahkan jika dia menjadi raja di masa depan, itu akan sama. Kaisar Iblis Harimau Putih menyipitkan matanya, aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Ya, dia memiliki darah manusia, tetapi jangan lupa, dia juga memiliki klan Iblis Merak dan milikku. Bukankah garis keturunannya banyak, lebih kaya dari garis keturunan manusia? Terlebih lagi, sebagai penguasa kota Keri, sebagai patriark dari klan monster Merak, berapa banyak kemuliaan yang dia bawa padanya. Paling-paling, dia ingin melindungi manusia, jangan biarkan itu manusia sangat menyedihkan. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Kaisar Iblis Besar Tianhu, apakah Anda setuju? Juga, Anda akan menemani saya dalam perjalanan ke kota Keri. Pemukiman manusia di kota Keri tidak dapat dilestarikan. Mata Kaisar Iblis Macan Putih melonjak dengan niat membunuh, apakah kamu mencoba membuatnya putus denganku? Bab 735, Asisten Putra Kecantikan Tianhu. Mata Kaisar Iblis Tianhu tidak menyerah sama sekali. Kaisar, yang tidak memiliki kekuatan bertarung sendiri, melonjak saat ini. Aura tangguh itu bahkan menekan aura Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Baihu, tahukah kamu mengapa aku harus menghalangi pembekalannya? Meskipun aku tidak bisa mengintip rahasianya, aku mengendalikan takdirku. Nasibnya berbeda, bahkan bisa dikatakan sangat berbeda. Dalam dirinya, aku mengerti, nasib buruk, bukan nasib buruknya sendiri, tetapi nasib buruk yang dibawa ke benua peri. Keberadaan nasib buruk ini tidak jelas, tampaknya kuat atau lemah. Tapi nasibnya adalah satu-satunya yang saya lihat di saya hidup. Karena nasib buruk ini mungkin tidak terbatas kecil, tetapi mungkin tidak terbatas. Dari sudut pandang batin saya, dia tidak hanya gagal melaporkan dengan sukses, tetapi dia harus mati. Semua ketidakpastian akan terbunuh dalam buayan. Namun, saya juga memiliki firasat bahwa jika nasibnya berakhir, tetapi itu dapat membawa bencana yang lebih besar ke benua peri. Itu sebabnya saya sangat ragu-ragu. Juga, Anda tidak boleh berpikir bahwa manusia begitu lemah dan berapa banyak ancaman yang dapat mereka berikan kepada kita. Manusia adalah mahkota dari semua ras dalam hal kecerdasan. Dalam kasus budak, kebijaksanaan mereka sendiri dapat dibuka secara bertahap, dan secara bertahap memiliki kekuatan tertentu, dan bahkan keberadaan Raja Iblis, ini adalah ancaman. Membunuh manusia adalah apa yang harus kita lakukan, demi keluarga leluhur dan untuk ras. Jika Anda tidak setuju dengan keduanya kondisi, bahkan jika dia telah melewati mata dalam tahap ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya di masa depan. Bahkan jika saya tidak menginginkan hidupnya, saya juga akan merusak masa depannya. Anda tahu, saya bisa melakukannya. Petik 2. Melihat tatapan suram di mata Kaisar Iblis Tianhu, mendengarkan kata-katanya, Kaisar Iblis Macan Putih mengerutkan kening, tetapi niat membunuh secara bertahap menghilang. Manusia, apakah kamu benar-benar memiliki masalah seperti itu? Kaisar Iblis Besar Tianhu sedikit menyipitkan matanya, ini mungkin lebih merepotkan daripada yang kamu pikirkan. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan dingin, manusia hanyalah semut. Tidak apa-apa untuk berjanji padamu. Namun, kamu juga harus berjanji bahwa kamu tidak akan menargetkannya lagi di masa depan. Oke, mendengar persetujuannya, ekspresi Kaisar Iblis Besar Tianhu menjadi santai. Di istana leluhur, satu-satunya orang yang benar-benar memiliki alasan untuk mendukung Tuan Muda Mei tanpa syarat adalah Kaisar Setan Harimau Putih Besar dan Kaisar Setan Besar Jing Feng. Dengan kendala dari dua kondisi ini hari ini,
maka ancaman yang mungkin Tuan Muda Mei bawa akan jauh lebih kecil. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, bukan masalah 1 atau 2 hari jika dia ingin benar-benar menjadi seorang kaisar. Terlebih lagi, sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil atau tidak. Lagi pula, tidak ada lowongan untuk Frank Xing sekarang, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, tanpa jatuhnya kaisar, hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi kaisar secara paksa. Jika dia tidak menjadi kaisar, ancamannya terbatas. Mentalitas Kaisar Iblis Macan Putih adalah hal lain. Selama cucunya menjadi penguasa kota Keri, dan dia mengendalikan klan monster merak, bagaimana jika dia tidak ada hubungannya dengan dia di sisi terang? Manusia hanyalah semut, selama anak perempuan mereka tidak apa-apa dengan cucu saya, meskipun banjir. Cucu perempuan sudah menjadi patriark klan iblis merak, dan seharusnya menarik garis yang jelas dengan manusia. Raja Iblis Besar Tianhu berkata dengan sungguh-sungguh, ini belum terlambat, saya akan membantunya menjadi Raja Iblis Agung sekarang, sehingga dia dapat membantu kita mengunci pesawat luar angkasa itu di masa depan. Bahkan, dia sangat cemas di dalam hatinya sekarang. Kalau tidak, apapun kondisinya, dia tidak akan dengan mudah membiarkan Tuan Muda Mei berhasil dalam pembekalannya. Ancaman seperti Tuan Muda Mei adalah yang terbaik untuk dibunuh. Tapi sekarang tidak mungkin, itu terkait dengan Gunung Suci Tianhu, itu terkait dengan keberuntungan suku Tianhu yang telah dipadatkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan nasib buruk penindasan. Jika ada masalah di sini, itu akan mengguncang fondasi klan Tianhu. Klan Tianhu sendiri tidak pandai bertarung, dan bergantung pada kendali takdir. Jika keberuntungan yang kental dihancurkan, ia akan menderita serangan balasan yang mengerikan, yang ditujukan untuk seluruh klan Tianhu, dan ada risiko pemusnahan. Dalam menghadapi risiko yang begitu besar, bagaimana dia bisa peduli dengan risiko Tuan Muda Mei? Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Rubah Surgawi, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Jangan melihat ketidakmampuan klan Tianhu untuk bertarung, tetapi ketika datang untuk mendukung, itu pasti keberadaan nomor 1 di seluruh benua peri. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke arah Tuan Muda Mei. Tiba-tiba, lingkaran putih lembut menutupi tubuh halus Tuan Muda Mei. Ekor rubah putih besar juga mengalir keluar, membungkus tubuh Tuan Muda Mei, seperti mantel ekor rubah mengelilinginya. Segera, cahaya warna-warni pada Tuan Muda Mei mulai berubah secara aneh, dan warna-warna yang awalnya bercampur mulai dipisahkan ke dalam kategori yang berbeda. Warna-warna di dalamnya dengan cepat memudar, dan hanya lingkaran cahaya murni yang beredar, berubah menjadi cahaya putih susu yang terus-menerus mengalir ke tubuh yang indah. Kaisar Iblis Harimau Putih dapat melihat bahwa ini adalah energi paling murni setelah disaring. Ditambah dengan berkah dari 9 ekor, ini adalah pinjaman sementara dari keberuntungan Kaisar Iblis Rubah Surgawi kepada Tuan Muda Mei. Ini adalah kekuatan asal-usul Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Bahkan Kaisar Iblis Zihu tidak bisa tidak iri pada cucunya ketika dia melihat pemandangan ini. Jika ini digunakan pada dirinya sendiri, saya khawatir kekuatannya dapat ditingkatkan beberapa poin. Tentu saja, tingkat konsumsi Kaisar Iblis Tianhu juga berbeda. Taman Neraka. Merasa bahwa gelombang ketiga guntur di luar telah tersapu, Tang San tidak bisa tidak mengagumi ke dalam, Kaisar ini benar-benar kuat. Menghadapi 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar dan kesengsaraan dewa pemusnahan yang begitu menakutkan, mereka berjuang sangat keras dan dapat dirilis dengan lancar. Sayangnya, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa karena mereka belum benar-benar mengunci diri dalam tujuan ini, penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi dari kesengsaraan dewa pemusnahan baru saja dimulai, dan itu bahkan bukan kesengsaraan guntur resmi. Pada saat ini, kekuatan darah yang kejam di tubuh Tang San berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, 2 Qi Yin Dan yang berubah dari merah dan biru asli menjadi hitam dan putih. Hitam dan putih melonjak seperti ikan Yin dan Yang, dengan tenang terkunci ke dalam merek garis keturunan Tang San, dan merek ini telah mendominasi pusat. Ya, itu bukan lagi urutan peringkat, tetapi langsung meremas semua branding ke pinggiran, dan duduk di tengah dantian. Sekelompok rumput perak biru jernih berkedip-kedip dengan latar belakang ikan yin dan yang hitam dan putih, membuat Tang San bahkan merasa kesurupan seolah-olah dia telah kembali ke kehidupan sebelumnya, kembali ke saat ketika rumput perak biru dari jiwa bela diri baru saja terbangun. Garis keturunan super ini akhirnya akan kental dan terbentuk.
Pada awal dunia, Yin dan Yang lahir. Pada saat ini, Yin dan Yang Qi berangsur-angsur stabil, tetapi mereka juga mendarah daging, memungkinkan Tang San untuk terus-menerus merasakan dan menyerap Qi kacau yang pertama kali dibuka oleh langit dan bumi. Pembentukan setiap bidang memiliki proses, tetapi pada awal pembentukan, perlu untuk menyerap asal-usul alam semesta, sehingga dapat diturunkan bidang berdasarkan asal-usul alam semesta. Kekuatan asal-usul alam semesta ini, yaitu Key of Chaos ketika dunia pertama kali dibuka. Ketika garis keturunan Super Tang San terbentuk, Key of Chaos inilah yang menariknya. Nutrisi untuk tubuh pada saat itu membantunya untuk meningkatkan ke-9 jejak garis keturunan di tubuhnya ke puncak kondisi tingkat ke-9, dan itu juga membaptis tubuhnya dan mulai berevolusi. Mengapa kesengsaraan pemusnahan 9 langit dan 10 bumi datang? Itu karena ancaman yang ditimbulkan oleh Tang San terlalu besar, mengancam keberadaan pesawat. Nafas kekacauan ini adalah asal mula pesawat. Terhisap olehnya tentu saja merupakan suplemen yang bagus untuknya, dan itu telah sepenuhnya membuka hubungan potensial dari kehidupan masa lalu dan masa kininya. Tapi untuk pesawat, itu semacam konsumsi. Terlebih lagi, dia masih ada dari pesawat lain, setelah menjadi dewa, akan sangat sulit untuk menekannya. Namun, 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan pemusnahan saat ini hanya dapat menjadi tidak kompeten dan marah, di bawah penghalang para kaisar dan isolasi menara ruang dan waktu, Tang San tidak dapat dikunci sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia memadatkan merek rumput perak biru yang kacau menjadi bentuk. Seteguk Chaos Qi itu jelas tidak mudah diserap, saat ini telah berubah menjadi tetesan putih susu, hanya bergulir di atas rumput perak biru kekacauan Tang San. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, langkah pertama sukses. Bab 736, The Big Demon King Mei Gongxi. 9 jejak utama di tubuh mulai berputar dan menyerap secara merata. Biarkan tubuh Anda sepenuhnya dipelihara oleh Yin dan Yang, dan biarkan setiap jejak berada di Yin dan Yang, dan berintegrasi dengannya. Hal yang paling menakutkan tentang Yin dan Yang adalah bahwa ia dapat bertindak atas segala jenis merek garis keturunan. Dan Tang San, Chaos Blue Silver Grace, atau Chaos Blue Silver Emperor, adalah komandan di tengah. Kemampuan bertarungnya sendiri menghilang setelah pencapaian garis keturunan super. Sebaliknya, itu menjadi kemampuan tambahan. Dan kejutan yang dibawa kemampuan ini ke Tang San jauh lebih besar daripada kekuatan tempurnya. Kemampuan tambahannya adalah fusi. Untuk memadukan kekuatan garis keturunan apapun, selama tubuh Tang San dapat menanggungnya, ia dapat menyelesaikan fusi. Dan berikan Yin dan Yang Qi yang kuat. Artinya, itu bisa menyatukan pembuluh darah yang berbeda, sehingga mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Misalnya, transformasi Liger dan Tiger dan transformasi Jin Meng dapat bergabung bersama dan berkembang dengan kekuatan yang menakutkan. Hal yang sama berlaku untuk garis keturunan lainnya, bahkan selama tubuh Tang San bisa menanggungnya, penggabungan beberapa garis keturunan tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, perpaduan garis keturunan yang cocok satu sama lain akan membawa kekuatan yang lebih menakutkan. Yin dan Yang Qi dipelihara, dan aura Tang San mulai berubah terus-menerus, meskipun menara ruang dan waktu memegang kendali. Pada saat ini, auranya menjadi semakin tidak terkendali. Tapi Tang San tidak terburu-buru sama sekali. Bencana petir adalah sesuatu yang harus dia tanggung. Dengan kondisinya saat ini, jika dia tidak memiliki perampokan guntur yang kuat, dia tidak akan bisa menyelesaikan transformasi aslinya. Oleh karena itu, meskipun Thunder Tribulation memiliki kemampuan destruktif yang kuat, itu juga merupakan pedang bermata dua, selain membawa kehancuran, itu juga dapat memberinya manfaat besar. Namun saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menanggung malapetaka guntur, ia masih menunggu tujuannya yang lain tercapai. Boom! Di atas halaman leluhur, Ji-Yun menjadi semakin gelisah, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Petir ungu asli secara bertahap mendapatkan sentuhan emas. Ketika sentuhan emas ini muncul, wajah para kaisar menjadi lebih serius. Kehancuran, apa yang mereka rasakan adalah kekuatan kehancuran yang paling murni. Dalam energi destruktif murni ini, tampaknya seluruh dunia akan dihancurkan. Mereka bahkan merasakan kegilaan dan kemarahan dari pesawat. Meski di tingkat kaisar, mereka sebenarnya tidak lagi terikat oleh pesawat, tetapi pada gilirannya, mereka juga harus menjaga pesawat. Pada saat ini, pesawat sangat marah,
yang tidak diragukan lagi berarti bahwa pesawat sedang menghadapi krisis besar saat ini. Krisis ini datang dari keberadaan yang melampaui bencana. Keberadaan ini tidak diragukan lagi berani, bahkan jika dia berhasil mengatasi bencana, apakah kekeringan akan membiarkannya pergi? Itulah pilihannya. Hasilnya adalah bencana mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Tianhu baik-baik saja? Suara Kaisar Tianyang Tianjing keluar, yang mengejutkan kesadaran. Pada saat ini, cahaya perak melonjak dari Dewan Istana Leluhur. Cahaya perak yang naik dari langit tiba-tiba menerangi seluruh istana leluhur. Dalam kegelapan, sebuah cahaya disuntikkan. Cahaya perak sangat halus, dan fluktuasi ruang aneh muncul secara diam-diam. Itu adalah pilar kaisar yang besar. Meskipun itu hanya cahaya dan bayangan ilusi perak, perubahan spasial yang dibawanya sangat ajaib. Di bagian atas Kaisar Tianzu, seorang gadis cantik dengan gaun perak panjang menutup matanya. Seluruh tubuh diselimuti cahaya perak. Di sekeliling tubuhnya, pintu-pintu ruang ditumpuk satu demi satu, seolah-olah ada ruang tak berujung yang menyebar, seperti potongan wajah berlian yang tak terhitung jumlahnya, membuat semua api menimpanya. Semua kaisar iblis besar telah melihat Tuan Muda Mei, tetapi semua kaisar surgawi yang hadir tidak bisa tidak merasa sedikit aneh. Gadis ini terlihat familiar, tetapi fluktuasi spasial yang keluar dari tubuhnya sangat kuat. Itu bahkan membuat mereka merasa seperti kaisar iblis merak besar telah kembali. Ini adalah Tianyang Tianjing Huang sedikit menyipitkan matanya, dan cahaya merah mereda sedikit, mengungkapkan warna aslinya. Kaisar surgawi ini merah di sekujur tubuhnya, terlihat muda, tampan, pria dan wanita. Dia jelas memiliki kemampuan maskulin seperti itu, tetapi dia merasa agak lembut. Ini adalah gadis kecil yang memenangkan kejuaraan di pengadilan klasik ancestral. Raja Iblis Agung, persepsinya sangat tajam, dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan Tuan Muda Mei hampir seketika. Sudah berapa lama, ketika saya berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur, itu hanya basis budidaya tingkat 9, jadi ini adalah Raja Iblis Agung. Kecepatan kemajuan ini belum pernah terlihat dalam sejarah pengadilan leluhur. Suara Kaisar Iblis Besar Tianhu datang, agar memiliki cukup ruang untuk mengendalikan kekuatan, untuk sementara saya membantunya meningkatkan basis kultivasinya menjadi tingkat Raja Iblis yang hebat. Tanpa basa-basi, silakan terus melawan perampokan guntur. Kami segera mencari orang itu keluar. Petik 2. Saat dia berbicara, dia sudah datang ke sisi Tuan Muda Mei. Tianjiling. Kaisar Iblis Agung Tianhu berkata dengan suara yang dalam. Tuan Muda Mei meliriknya, dan pada saat ini, dia secara alami sepenuhnya merasakan situasi di luar. Di antara mata indah yang terbuka, masih ada lingkaran cahaya perak yang menyusut ke dalam saat ini, karena dia baru saja menembus level Raja Iblis Besar dan belum sepenuhnya menyerap dan menstabilkan kultivasinya. Dengan bantuan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, sejumlah besar energi campuran yang diserap sebelumnya benar-benar menyatu dengannya dalam waktu singkat. Sebuah berkah tersembunyi, dia benar-benar menerobos ke alam Raja Iblis Besar. Meskipun saya belum memahami secara mendalam berapa banyak kekuatan yang saya miliki di level ini, perbedaan terbesar dari sebelumnya adalah perubahan persepsi. Persepsinya tampaknya dapat muncul di ruang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah kesadarannya selalu bepergian melalui ruang angkasa, dan dia bahkan dapat merasakan perubahan di ruang yang jauh. Semua keberadaan yang terkait dengannya dapat ditarik melalui ruang. Sama seperti di Gunung Suci Rubah Surgawi yang berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dia bisa dengan jelas merasakan napasnya. Di bawah bimbingan pikiran, Tianjiling muncul di telapak tangan Master Mei. Melihat selusin kaisar yang hadir, hatinya penuh kejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat banyak kaisar mengambil tindakan pada saat yang sama. Jangan bicara tentang dia, bahkan Kaisar Iblis Agung Jingfeng, yang juga kaisar, ini pertama kalinya aku melihatnya. Pada hari kerja, para kaisar hampir tidak pernah berkumpul bersama, dan seringkali mereka bahkan mundur di gunung suci mereka sendiri. Jika bukan karena kedatangan kesengsaraan guntur yang menakutkan ini, para kaisar tidak akan muncul pada saat yang bersamaan. Kecuali Kaisar Iblis Kristal yang tidak muncul, hampir semua kaisar lain ada di sini. Ikuti aku. Kaisar Iblis Besar Tianhu melambai, dan bola cahaya putih menggulung dirinya dan Tuan Muda Mei, dan bergerak menuju Sein Rubah Surgawi. Terbang ke arah gunung. Pada saat ini, Tuan Muda Mei, detak jantungnya mulai sedikit meningkat. Tanpa sadar sedikit gugup,
Kaisar Iblis Besar Tianhu bisa merasakan kegugupannya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Menghadapi situasi seperti itu, kegugupan itu normal. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa kegugupan Tuan Muda Mei bukan karena situasi yang mereka hadapi, tetapi karena pemandangan di depannya begitu familiar. Keakraban ini bukan karena dia telah melihatnya, tetapi karena dia telah dijelaskan berkali-kali. Ketika Anda pergi ke tingkat terakhir, Kaisar Iblis Rubah Surgawi pasti akan menyulitkan Anda, dan dia akan menggunakan kartu asnya untuk berurusan dengan Anda. Tapi di depan banyak kaisar, demi keadilan, dia tidak bisa langsung menyerangmu. Jadi, kurasa itu akan merugikanmu dengan bantuan kekuatan istana leluhur, tapi ini juga akan memiliki proses. Ketika dia mulai, Anda harus mengaktifkan pedang Asura sesegera mungkin, sehingga dimanapun saya berada, saya dapat merasakannya, dan saya akan mulai mengaktifkannya. Petik 2. Aku akan dirampok di bawah Gunung Suci Tianhu. Jangan tanya bagaimana aku bisa masuk, toh aku punya cara. Setelah saya membawa malapetaka, agar tidak menghancurkan istana leluhur, para kaisar pasti akan mengambil tindakan terhadap Yang Rao, dan Kaisar Setan Rubah Surgawi tidak akan peduli dengan Anda pada waktu itu. Anda harus melindungi diri sendiri, dan bila perlu, gunakan kekuatan pedang Asura. Jika tekanannya terlalu besar, Anda akan menjentikkan pedang Asura lagi. Ketika Anda tidak bisa menahannya dan hidup Anda dalam bahaya, Anda akan menjentikkan pedang Asura untuk ketiga kalinya. Pada saat itu, saya pasti akan berada di sisi Anda, samping dan melindungi Anda komprehensif. Petik 2. Jika semuanya berjalan dengan baik, seharusnya tidak ada di belakangmu untuk menjentikkan pedang Asura 2 kali. Kaisar Iblis Rubah Surgawi dapat menggunakan kendalimu atas kekuatan ruang karena dia tidak dapat mengunci posisiku. Pada saat itu, kamu dapat mencoba ajukan persyaratan kepadanya dan biarkan dia membantu Anda untuk dipromosikan menjadi Raja Iblis Agung. Anda sudah dekat dengan puncak Raja Iblis, dan alasan istana leluhur tidak hanya krisis, tetapi juga memiliki peluang. Jika Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk dipromosikan menjadi Raja Iblis Besar itu yang terbaik, tidak masalah jika Anda tidak bisa. Pada saat itu, Kaisar Iblis Besar Tianhu meminta Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Dia harus membawa Anda ke alam Gunung Suci Tianhu dan membiarkan Anda mencari jejak saya melalui kekuatan ruang. Anda hanya melakukan apa yang dia katakan, dan kemudian saya memiliki segalanya. Bab 737, Menjembatani Ruang. Deskripsi Tang San sepertinya masih ada di telinganya, dan semua yang muncul saat ini semuanya memverifikasi apa yang dia katakan di awal. Tuan Muda Mei masih ingat dengan jelas bahwa pada saat itu, dia membalasnya dan berkata, bagaimana mungkin Kaisar Iblis Rubah Surgawi membantunya meningkatkan kultivasinya. Dan sekarang, dia sudah menjadi Raja Iblis hebat. Bencana mengerikan di langit membuat Tuan Muda Mei merasa sedikit terengah-engah. Tekanan ini langsung pada kesadaran, sehingga bahkan kekuatan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak dapat melindunginya dari bagian ini, penindasan. Gunung Suci Rubah Surgawi bergetar terus-menerus saat ini, ada dampak internal, dan lebih banyak lagi yang berasal dari penindasan eksternal dari kesusahan Guntur. Penindasan kesusahan kilat yang secara langsung ditujukan pada kesadaran membuat banyak orang dari klan Tianhu tak tertahankan. Di mana Tianhu berada, segera menjauh dari Gunung Suci. Suara Kaisar Iblis Tianhu turun dari langit. Pada saat yang sama, sosok rubah berekor 9 muncul kembali di langit. Kaisar Iblis Rubah Surgawi diselimuti kesadaran ilahi, secara langsung memberi klan perawatan rubah surgawi, memungkinkan mereka untuk bertindak cepat dan melarikan diri jauh. Tuan Muda Mei memegang link rahasia surgawi dan berada tepat di sebelah Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan Kaisar Iblis Harimau Putih juga mengikuti. Dia masih sedikit khawatir tentang Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak pergi menemui Kaisar Iblis Harimau Putih, tetapi merasakan aura yang tampaknya secara bertahap menjadi tenang di bawah Gunung Suci Rubah Surgawi, tetapi langit dipenuhi dengan semakin banyak bencana tirani. Kepada Tuan Muda di sampingnya, dia berkata, kamu menggunakan pena bulu surgawi sebagai panduan untuk merasakan fluktuasi di ruang angkasa. Nanti, saya akan menggunakan indera spiritual saya untuk memandu Anda mengamati suatu tempat. Anda hanya perlu mengunci tempat itu ke koordinat spasial. Mengerti? Garis miring terbalik petik 2. Mengerti. Tuan Muda Mei mengangguk. Cahaya putih melonjak di mata Kaisar Iblis Besar Tianhu, dan indera ilahinya dilepaskan dengan seluruh kekuatannya, dan dia membawa Tuan Muda Mei tiba-tiba ke Gunung Suci Tianhu.
Hal pertama yang Tuan Muda Mei rasakan adalah keberuntungan yang mengerikan. Meskipun dia tidak mengendalikan keberuntungan, dia masih memiliki kemampuan untuk mengintip ke langit, dan dia masih bisa merasakan beberapa perubahan dalam keberuntungan. Segera, setelah melewati lapisan keberuntungan, tiba-tiba, dia merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu adalah rasa penindasan yang tak terlukiskan yang tampaknya datang dari takdir. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dan dalam kegelapan ini, ada banyak binatang raksasa tak terlihat yang tampaknya melahap diri mereka sendiri. Cahaya putih melonjak di tubuh Kaisar Iblis Besar Tianhu, dan di belakangnya, bayangan rubah langit berekor 9 berkedip, dan ekor rubah terbuka. Melempar dan mengubah keberuntungan udara. Hilangkan perasaan sedih itu dan tekan. Tuan Muda Mei berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dalam persepsinya, bola cahaya keemasan muncul di bidang penglihatannya. Tetapi bola cahaya keemasan tampak tumbuh dengan cepat di depannya, seolah-olah itu telah menjadi dunia, tetapi dunia ini sangat ilusi. Itu di sana, sumber bencana. Gunakan link surgawi untuk menariknya untuk mengunci koordinat spasialnya. Kaisar Iblis Rubah Surgawi melangkah mundur sedikit dan berkata kepada Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei mengangguk, mengangkat tangan kanannya, dan perlahan-lahan melambaikan pena bulu surgawinya. Di dalam 3 pena bulu perak, lingkaran cahaya aneh berkedip. Kekuatan luar angkasa tiba-tiba melonjak. Dalam persepsi Tuan Muda Mei, sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang gelap gulita ini. Sinar cahaya ini saling bersilangan, yang masing-masing merupakan divisi ruang. Garis-garis ruang yang padat terhuyung-huyung dan tumpang tindih. Jelas perubahan spasial paling kompleks yang pernah dilihatnya. Dengan lambaian pena bulu surgawi, garis-garis ruang perak ini secara bertahap muncul. Garis-garis ruang perak ini hanya mengelilingi dunia emas. Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga melihat keberadaan garis ruang ini, dan matanya tiba-tiba menyala. Benar saja, mencari ruang, Anda masih membutuhkan pengontrol atribut ruang. Setiap garis ruang adalah lipatan ruang, sehingga ruang kompleks tertutup rapat, tidak mengherankan jika kesadarannya sendiri tidak dapat menemukan lokasi sebenarnya dari taman neraka. Tuan Muda Mei telah bertindak saat ini, melambaikan bulu surgawi di tangannya, seolah-olah menarik seutas benang dari kepompong, memprovokasi garis ruang, dan kemudian, di bawah gelombang cahaya perak, tumpang tindih garis ruang ini dengan aslinya, ruang, sehingga kali ini lipatan ruang teratasi. Lalu ada yang kedua dan ketiga. Satu demi satu cahaya perak dengan cepat diselesaikan olehnya. Namun, ada terlalu banyak garis ruang perak, dan jelas tidak mungkin untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat. Pada saat ini, guntur di atas istana leluhur tidak menunggu siapapun. Guntur ungu dengan lingkaran cahaya keemasan jatuh dari langit lagi. Para kaisar sekali lagi berjuang untuk melawan. Namun, tidak satupun dari mereka yang mau menghancurkan Ji-yun. Hanya untuk melawan kesengsaraan guntur, itu hanya menghabiskan kekuatan mereka sendiri, tetapi untuk menyerang awan perampokan, itu menghabiskan sumbernya. Betapa berharganya asal-usul kaisar, yang terkait dengan umur dan batas atas mereka. Bibir Kaisar Iblis Tianhu berkedut, mencoba mendesaknya, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Sebagai Raja Iblis Besar yang baru dipromosikan, Tuan Muda Mei memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ruang untuk dapat menjembatani ruang seperti ini. Keberadaan tingkat Kaisar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti ruang? Tetapi dengan tingkat kultivasi Kaisar Iblis Tianhu, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membuat jembatan ruang angkasa. Karena itu, kita hanya bisa menunggu Tuan Muda Mei untuk terus tumpang tindih. Tuan Muda Mei merasa sangat aneh saat ini. Ketika mengintegrasikan garis-garis ruang ini, pemahamannya tentang ruang juga semakin dalam. Dia hanya merasa bahwa ini sepertinya disediakan untuk dirinya sendiri, sehingga dia dapat mengintegrasikan dan sepenuhnya memahami basis kultivasi setelah dipromosikan menjadi Kaisar Iblis Besar. Apakah ini juga yang dia rencanakan? Dia harus berada di pesawat yang penuh dengan cahaya keemasan saat ini. Meskipun dia awalnya salah satu perencana dan sepenuhnya memahami rencananya, dia masih penuh dengan perasaan yang luar biasa saat ini. Di dalam taman neraka, duduk bersila di atas bunga surga, merasakan perubahan di dunia luar, sudut mulut Tang San terangkat, dan senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Tuan Muda Mei tidak pernah menjentikkan pedang Asura untuk kedua kalinya, jadi Tang San tahu dia aman. Jika dia menjentikkan Asura Divine Sword untuk kedua kalinya, tidak mungkin untuk mengatakan,
Tang San hanya akan mampu merangsang kartu trufnya sendiri, dan membuat semuanya berjalan lebih cepat. Tentu saja, itu bukan pilihan yang baik, dan itu akan sangat meningkatkan risiko kesengsaraannya. Dan pada saat ini, seperti ini selangkah demi selangkah, di bawah kendali rencananya, yang merupakan situasi paling ideal. Pada saat ini, Yin dan Yang Qi di tubuhnya terus-menerus memberi makan 9 jejak, Kaisar perak biru kacau yang duduk di tengah semakin cerah, dan tetesan air yang dibentuk oleh setetes Qi kacau itu juga semakin cerah dan lebih cerah. Bening kristal, Chaos Qi ini adalah sedikit barang bagus di dalam pesawat. Itu tidak boleh disia-siakan. Ini juga merupakan modal penting untuk perampokan sendiri di masa depan. Menara waktu dan ruang berkedip dengan lingkaran cahaya samar hanya tergantung di depannya. Garis luar angkasa yang Tuan Muda Mei dan Kaisar Iblis Besar Tianhu hadapi di luar sebenarnya adalah efek magis dari menara ruang dan waktu, yang disebut gangguan waktu dan ruang. Menara ruang waktu pada dasarnya adalah suar ruang waktu. Suar ruang waktu telah ada selama bertahun-tahun, dan memiliki banyak jejak ruang. Ketika jejak ruang ini dilepaskan, koordinatnya tidak terkunci, tetapi koordinatnya kacau balau, efeknya juga pasti besar. Jika Tang San mendapatkan kembali kultivasinya sebagai Raja Dewa, dengan menara waktu dan ruang, dia akan dapat melakukan perjalanan ke pesawat manapun yang pernah dia kunjungi, dan pesawat kecil seperti Taman Neraka akan langsung berada di bawah kendalinya, mengubahnya menjadi ruang seperti miliknya. Keberadaan yang sama dengan peralatan fisik. Melalui jejak spasial ini, menara ruang dan waktu akan terus memberikan umpan balik kepada Tang San. Meskipun Tang San tidak dapat melihat Tuan Muda Mei, dia dapat merasakan nafas ling rahasia surgawi melalui menara ruang dan waktu, dan merasakan bahwa Tuan Muda Mei menjembatani ruang melalui ling rahasia surgawi. Secara alami, dia bisa mengenali kondisinya saat ini. Penghancuran besar 9 langit dan 10 bumi tidak dapat dilakukan secara langsung, sudah pasti akan mati. Tetapi ada beberapa kaisar yang dikirim keluar untuk membantunya membawanya untuk sementara waktu, yang juga dapat menghabiskan kekuatan kesusahan Guntur sampai batas tertentu. Dan kesengsaraan Guntur ini dibom di atas istana leluhur, bahkan jika mereka tersebar, mereka akan mengambil sebagian dari keberuntungan istana leluhur. Bagaimanapun, Gunung Suci Tianhu tidak stabil sekarang, dan Taman Neraka di sisi berlawanan dari keberuntungan telah dipandu menjauh dari posisi aslinya dengan sendirinya, dan tidak mungkin untuk menarik dan menstabilkan Gunung Suci Tianhu melalui kebalikannya. Bab 738, Saluran Luar Angkasa. Keberuntungan kedua goblin sedikit menghilang, yang merupakan hal yang baik untuk ras lain, dan bahkan hal yang baik untuk pesawat Palankes. Tuan Muda Mei terus menjembatani ruang, dan secara bertahap, garis ruang yang kacau di depannya tampaknya memiliki beberapa perubahan. Meskipun masih sangat membingungkan, dia dapat merasakan bahwa garis ruang ini terus berubah, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki perasaan sengaja menghindari dirinya sendiri dan tidak membiarkan dirinya tersesat di luar angkasa. Artinya, garis spasial yang kompleks ini bersahabat dengan diri mereka sendiri. Dia benar-benar yakin bahwa garis luar angkasa ini awalnya bukan milik pesawat di depannya. Artinya, garis luar angkasa alien ini seharusnya bukan keberadaan afinitas Tianjiling, jadi dari mana afinitas ini berasal? Jelas, dia tidak bisa berkomunikasi dengan Tang San sekarang, tapi dia pasti cukup pintar. Setelah merasakan perubahan pada garis ruang ini, dia mulai mempercepat perpaduan ruangnya. Awalnya, itu hanya upaya tentatif kecil di pinggiran terluar, yang paling aman, tetapi kecepatan ruang fusi tidak diragukan lagi relatif lambat. Pada saat ini, dia mulai masuk lebih dalam, Tianjiling di tangannya semakin cepat, dan kecepatan ruang fusi juga mulai menguat. Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah mengamati tindakannya, dan ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa tidak menunjukkan kekaguman. Gadis ini benar-benar layak menjadi jenius paling luar biasa di era kontemporer. Dia baru saja mencapai ranah Raja Iblis Besar, tetapi persepsinya tentang kekuatan luar angkasa meningkat dengan cepat. Pada awal penggabungan garis ruang, itu sedikit berkarat, tetapi secara bertahap menjadi mahir, dan bahkan ada rasa harmoni. Kaisar Iblis Besar Tianhu juga samar-samar merasa bahwa garis ruang ini tampaknya tidak mengecualikan Tuan Muda Mei, yang benar-benar berbeda dari ketika dia menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki. Tapi dia tidak ragu dalam hal ini, bagaimanapun juga, Tuan Muda Mei adalah penguasa luar angkasa. Pengontrol ruang secara alami tidak mudah dikecualikan oleh ruang.
Tuan muda yang cantik mengenakan gaun perak panjang secara bertahap melewati garis ruang yang rumit. Dia tampak menari dengan anggun. Bulu-bulu surgawi di tangannya terus memancarkan kecemerlangan lembut, memungkinkan garis ruang dengan cepat menutup dan secara bertahap bergerak ke arahnya. Itu taman neraka emas membuka sebuah lorong. Ada sedikit kegembiraan di wajah Kaisar Iblis Tianhu. Gadis ini benar-benar pintar. Anda tidak perlu menyelesaikan semua garis ruang. Selama Anda bisa membuka jalan untuk mengunci bidang kecil taman neraka, maka kesadaran Anda sendiri dapat masuk jauh ke dalamnya untuk menekan keberadaan yang melampaui malapetaka. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengikuti di belakang Mei Gongzi selangkah demi selangkah. Garis ruang di sekitarnya terasa aneh, tetapi tarian rahasia surgawi Mei Gongzi semakin cepat dan cepat. Kemanapun dia pergi, garis ruang bergabung ke dalam ruang satu demi satu. Fantasi. Di luar, deru kesengsaraan Guntur terdengar lagi. Itu adalah keenam kalinya, dan itu adalah keenam kalinya kesengsaraan Guntur datang. Tidak diragukan lagi, itu juga sangat menyakitkan bagi Kaisar untuk melawan. Mereka harus menjaga halaman leluhur, dan tidak bisa membiarkan kesengsaraan Guntur jatuh ke halaman leluhur. Setelah kejadian ini, Kaisar Iblis Besar Tianhu tahu bahwa dia mungkin berada dalam masalah. Sebagai kepala istana leluhur, dia benar-benar bertanggung jawab atas masalah seperti itu. Secara bertahap, garis luar angkasa terus dibubarkan, dan taman neraka emas berangsur-angsur menjadi jelas. Pada saat ini, Tuan Muda Mei mulai menjadi sedikit cemas. Tentu saja dia mengerti bahwa Tang San harus mengatasi malapetaka di ruang emas itu saat ini. Dan dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi di sampingnya, begitu ruang benar-benar terbuka sepenuhnya, membiarkan orang ini mengunci pesawat itu, bukankah Tang San harus menyerahkan semua upayanya sebelumnya? Dia hanya mengatakan pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa dia harus melakukan apa yang diminta Kaisar Iblis Besar Tianhu, tetapi sudah kali ini, dan dia tidak mengundangnya untuk pergi, dia juga tidak memiliki cara tindak lanjut lainnya. Harus dia lakukan. Tanpa sadar, dia mulai melambat sedikit. Tetapi Kaisar Iblis Besar Tianhu langsung merasakannya, dan kekuatan keberuntungan yang kuat datang dan menyelimuti Tuan Muda Mei, membuat Tuan Muda Mei merasa bahwa roh dan rohnya langsung naik ke kondisi puncaknya. Cepat, kesadaran Kaisar Iblis Rubah Surgawi berfluktuasi dalam pikiran Tuan Muda Mei. Pikiran Tuan Muda Mei berubah, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda waktu dengan sengaja. Jika tidak, Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan segera meragukan dirinya sendiri. Begitu dia dicurigai, maka masalahnya sangat besar. Itu juga akan menyebabkan masalah bagi Tang San. Karena Tang San tidak menyuruhnya membuang waktu, dia hanya membiarkannya melakukan apa yang diminta Kaisar Iblis Besar Tianhu. Kemudian, dia harus bisa menghadapinya, dan semuanya harus sesuai harapannya. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Mei mengerti bahwa apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah memiliki kepercayaan mutlak pada Tang San dan mempercayakan segalanya kepadanya. Saat ini, dia kembali mempertahankan kecepatan tercepat sebelumnya dan terus mengintegrasikan garis ruang, tetapi dia tidak meningkatkan kecepatan lagi, dia hanya mempertahankan kecepatan ini dan bergerak maju dengan mantap. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga mulai merasa sedikit lebih baik terhadap Tuan Muda Mei. Dia mengaku sebagai orang bijak pertama dari klan monster, dan tentu saja dia bersedia berurusan dengan orang pintar. Wajar untuk memiliki kesan yang baik dari generasi muda dengan pemahaman yang luar biasa seperti Tuan Muda Mei. Jika gadis ini dapat berintegrasi lebih baik dengan Tianji Ling di masa depan, dan bersedia mengintip Tianji untuk istana leluhur, bukan tidak mungkin untuk membantunya menjadi seorang kaisar. Bagaimanapun, dampak keberuntungannya di istana leluhur bisa besar atau kecil, jika bisa dikendalikan sendiri, sepertinya itu tidak bisa diterima. Tentu saja, premisnya adalah bahwa krisis segera diselesaikan terlebih dahulu. Pasti tidak ada yang salah dengan taman neraka. Kesialan yang terkumpul di sana adalah kebalikan dari keberuntungan. Itu juga merupakan dasar dari istana leluhur dan dasar dari klan Tianhu. Akhirnya, pelepasan taman neraka emas semakin dekat. Ketika garis ruang di depannya akhirnya menjadi lebih tipis, dan ketika pesawat kecil ini muncul kembali di hadapan Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi, mata Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi menjadi dingin. Tidak peduli siapa perampok ini, tidak peduli kaisar mana yang berdiri di belakangnya, dia pasti akan menghancurkan lawan menjadi puluhan ribu keping. Garis ruang terakhir bergabung, dan sebelum Tuan Muda Mei terus bergerak maju, Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah berubah menjadi Streamer dan tiba-tiba bergegas ke taman neraka.
Pada saat yang sama, kesadaran sepenuhnya terbuka, dan itu tersapu ke bidang taman neraka dengan momentum yang luar biasa. Pada saat ini, taman neraka telah benar-benar berubah. Bunga-bunga besar itu, apakah itu dingin atau hangat, tampaknya telah tertidur lelap, dan disajikan dalam keadaan setengah layu. Hanya bentuk taman surga di pusat kota yang sangat berubah. Bunga-bunga putih besar yang semula berwarna putih kini telah sepenuhnya berubah menjadi warna-warna keemasan yang cemerlang. Biji teratai yang semula berada di tengah bunga semuanya melayang di udara saat ini, berputar di sekitar bunga emas besar. Di tengah bunga emas, ada lingkaran cahaya emas yang lebih intens dan cerah, dan tidak mungkin untuk melihat situasi internal sama sekali. Seberapa kuat kesadaran ilahi Kaisar Iblis Rubah Surgawi, saat dia memasuki taman neraka, itu sudah luar biasa. Sertakan semua taman neraka secara penuh. Itu juga sementara diisolasi dari dunia luar. Pengadilan leluhur, awan kesusahan di langit, yang semakin lama semakin tebal, tiba-tiba berhenti sejenak. Ronde ketujuh kesusahan Guntur yang akan mendarat tiba-tiba tertahan dan tidak melepaskannya, seolah-olah telah kehilangan targetnya. Ke arah Gunung Suci Tianhu, cahaya keemasan juga meredup, dan sepertinya semuanya pulih ke arah normal. Namun terlepas dari ini, awan perampokan di atas istana leluhur masih belum bubar, dan masih tetap sama, tetapi perampokan Guntur tidak terus turun. Sudah selesai. Semua kaisar tanpa sadar melihat ke arah Gunung Suci Tianhu. Kaisar Iblis Macan Putih tidak bisa memasuki Gunung Suci Tianhu, jadi dia menunggu di luar. Kaisar Iblis Rubah Surgawi sendiri tidak dapat menekannya sebelumnya, tetapi dia berhasil membawa cucunya masuk. Tidak ada keraguan bahwa putra cantiklah yang telah memberikan kontribusi. Senyum penuh pengertian tiba-tiba muncul di wajah Kaisar Iblis Macan Putih besar, keberhasilan seperti itu tidak diragukan lagi memastikan pembekalan Tuan Muda Mei. Para kaisar juga menghela nafas lega. Perampokan Guntur ini benar-benar menakutkan, ketika ronde ke-6 perampokan Guntur baru saja turun, hanya setelah menggabungkan kekuatan 6 kaisar yang hampir tidak terselesaikan, dan sekarang 6 kaisar ini masih berkedip dan mencerna. Kesengsaraan Guntur ini telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada sumbernya, dan para kaisar tidak berani ceroboh. Taman neraka yang akan datang, tepat ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan menggunakan akal sehatnya untuk benar-benar menghancurkan orang yang telah menduduki bunga surgawi dan mengubah malapetaka menjadi bubuk, sebuah suara tenang terdengar bersamaan dengan itu. Bab 739, datang. Di sini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tertegun sejenak. Menghadapi blokade kesadarannya sendiri, bagaimana pihak lain bisa begitu tenang dan tenang. Cahaya berkedip, dan Tuan Muda Mei juga telah memasuki taman neraka, tinggal di setan rubah surgawi di samping kaisar. Ketika dia melihat bunga emas besar, hatinya tidak bisa tidak dipenuhi dengan keterkejutan. Selama ini, dia hanya tahu bahwa akan sangat sulit bagi Tang San untuk mengatasi malapetaka, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana dia akan memilih untuk mengatasi malapetaka. Dan pada saat ini, semua yang ada di depannya, termasuk garis luar angkasa sebelumnya, semuanya menunjukkan latar belakang Tang San yang dalam dan persiapan yang memadai. Dia juga mendengar kata-kata, datang, suaranya tidak bisa membedakan antara pria dan wanita, tetapi dia tahu itu pasti Tang San. Dan suaranya begitu tenang, seolah-olah dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Siapa yang menginstruksikanmu untuk selamat dari malapetaka bersamaku? Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi sepertinya mengeluarkan buih es. Dia sangat membenci orang yang sedang mengalami bencana ini. Sekarang dia tidak yakin apakah taman neraka dapat kembali normal setelah menyelesaikan orang ini, dan Gunung Suci Tianhu miliknya sudah tidak stabil. Hanya dengan begitu Gunung Suci Tianhu dapat dikembalikan ke tempatnya semula, keadaan asli. Aku adalah masa depan Franstar. Tang San berkata dengan suara tenang sambil duduk di jantung bunga surgawi. Masa depan Franstar, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak mengharapkan pihak lain untuk menjawab seperti ini. Klan monster, klan roh, dan klan rubah surgawi Anda, karena keegoisan mereka sendiri, memadatkan keberuntungan seluruh planet di tempat kedua, dan bahkan melarang keberuntungan seluruh planet. Ini akan membuat ras lain di planet ini, planet menghadapi nasib buruk dan memberi jalan untuk itu. Tidak stabil. Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari ini? The Great Demon Emperor Tianhu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Orang yang menyelinap ke Taman Dum dan memaksa malapetaka untuk menarik malapetaka untuk mengancam seluruh istana leluhur,
adalah di tempat pertama waktu mempertanyakan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan tawa. Anda juga menggunakan nama Rebon Tang San untuk menyerang publik untuk membaca buku. Apakah kamu menanyaiku? Kamu datang untuk menghancurkan keberuntungan yang dikumpulkan oleh keluargaku selama bertahun-tahun, dan kamu masih sangat benar. Kesadaran ilahi yang kuat dengan liar bergegas menuju bunga surga. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Tang San, dan sekarang Kaisar Iblis Rubah Surgawi belum mengetahui sejauh mana kehancuran seluruh taman surga, dan sangat ingin mendapatkan kembali kendali atas tempat ini agar semuanya bisa kembali normal. Kenapa aku tidak boleh menanyaimu? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Segera setelah itu, seberkas cahaya terbelah dari cahaya keemasan, melayang di udara, dan kesadaran ilahi yang menakutkan keluar dalam sekejap, benar-benar menghalangi kesadaran ilahi Kaisar Setan Rubah Surgawi. Melihat sosok yang berangsur-angsur mengembun, Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Kamu, ini kamu. Tuan Muda Mei melihat dengan seksama, dan apa yang dilihatnya adalah seorang pria yang seluruh tubuhnya diselimuti armor kristal wanita. Wanita ini tidak dapat melihat usianya dengan jelas, wajahnya sedikit buram, tetapi aura di tubuhnya seperti jurang yang dalam, seperti langit alam semesta, tidak dapat merasakan ujungnya. Untuk waktu yang lama, apa yang telah Anda katakan kepada kami adalah bagaimana klan Tianhu membimbing dan mengendalikan keberuntungan, untuk menstabilkan iblis dan peri, dan menjadikan negeri dongeng sebagai inti dari planet ini. Namun, Anda tidak pernah memberitahu kami, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan ini. Mengapa Laut Kuning yang kotor dan King Hai Nether terbentuk? Dan dengan keberuntungan yang begitu besar, di mana sebagian besar keberuntungan? Di mana keberuntungan? Kemana perginya? Sampai saya datang di sini, saya tidak mengerti di mana keberuntungan itu. Biji teratai ini memadatkan keberuntungan paling murni di seluruh pesawat. Kekuatan ini dipadatkan di sini, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi berubah drastis, dan dia kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Meskipun dia menduga bahwa seorang kaisar tertentu ada di belakangnya, dia tidak berharap yang satu ini. Dalam persepsi aslinya, orang ini telah sekarat, dan bahkan kekuatannya bukan 1 dari 10. Dia harus mengandalkan retret untuk bertahan hidup. Yang disebut Kaisar Iblis Kristal Maha Kuasa sebenarnya sudah lama. Ini bentuk lampau. Namun, pada saat ini, yang ini muncul di depannya, dan aura di tubuhnya sangat mudah sehingga sepertinya dia tidak lagi terganggu oleh Zhou Yuan sama sekali. Jika saya ingat dengan benar, Taman Neraka tidak ada pada generasi Kaisar Iblis Rubah Surgawi sebelumnya. Dibandingkan dengan Gunung Suci Rubah Surgawi pada waktu itu, perbedaan keberuntungan udara juga sangat tinggi. Besar, namun, aslinya Kaisar Iblis Tianhu memang bekerja keras untuk kemakmuran seluruh istana leluhur, tetapi semuanya didasarkan pada premis yang masuk akal. Sejak Anda mengambil alih lebih dari 1000 tahun yang lalu, semuanya mulai terlihat berbeda. Mendengarkan kata-kata Kaisar Iblis Kristal, Kaisar Iblis Tianhu mencibir, ya, itu telah menjadi berbeda. Apakah Anda ingat, dalam 1000 tahun terakhir, ada beberapa kaisar lagi. Mengapa kita bisa begitu banyak kaisar? Lahir, jika saya tidak lebih beruntung, akankah halaman leluhur dijaga oleh begitu banyak kaisar? Bisakah negeri dongeng menjadi inti dari seluruh planet? Jika Anda mendapatkannya, Anda harus membayar, tetapi apa yang Anda bayar tidak kami, tetapi ras lain. Dengan daya dukung bintang biru, itu tidak akan dihancurkan bahkan setelah 10.000 tahun atau 100.000 tahun, itu hanya akan menjadi ekstrim. Saya egois, dan keegoisan saya adalah bahwa di masa depan, saya akan dapat mencapai tingkat pesawat yang lebih tinggi secara mandiri dari benua peri. Untuk monster dan roh, ini bermanfaat dan tidak berbahaya. Pada saat itu, kita tidak perlu lagi diganggu oleh Zhou Yuan. Kita benar-benar bisa menjadi dewa. Petik 2. Kaisar Setan Kristal mencibir dan berkata, itu hanya terdengar tinggi. Anda hanya bisa menipu orang lain, tetapi Anda tidak bisa menipu saya. Kaisar Setan Rubah Surgawi dari generasi sebelumnya hanyalah eksistensi tingkat rendah di antara semua kaisar. Tapi sekarang Anda telah menjadi penguasa istana leluhur, dan keegoisan Anda yang lebih besar ada pada diri Anda sendiri. Bahkan jika kamu bisa membuat benua peri menjadi alam dewa di masa depan, maka kamu akan menjadi orang yang mengendalikannya, kan? Dan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjadi alam dewa, kamu harus bertarung melawan kehendak dewa, alam semesta, dan berapa banyak yang harus kamu bayar.
Tianhu da Kaisar Iblis berkata dengan sungguh-sungguh, jadi kamu akan menghancurkan segalanya. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah menentang seluruh istana leluhur, bahkan jika kaisar lain ada di sini, siapa akan mendukungmu? Siapa yang akan membantumu? Pengadilan dihancurkan, dan nasib monster dan roh dihancurkan, apakah ini yang ingin kamu lihat? Kaisar Setan Kristal Besar berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah naga yang sekarat, tidak peduli seberapa besar banjirnya. Saya juga ingin dilahirkan kembali sebagai Tang San dan membaca buku di akun publik istana. Jika Anda tidak berbicara juga banyak, mari kita lihat hari ini, apa yang bisa kamu lakukan. Hentikan semua yang ada di depanmu. Saat dia berbicara, dia melangkah keluar dari kehampaan dan berjalan ke arah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi berubah. Cahaya putih berkedip-kedip di tubuhnya, dan segera, dua warna putih dan hitam di sekitar tubuhnya bergantian, persis dua domain kutub yang dikenal Tang San. Dia tidak pandai bertarung, dan menghadapi Kaisar nomor 1 saat ini, Kaisar Iblis Kristal paling kuat, bagaimana mungkin dia tidak takut. Bab 740, Suasana Hati yang Kompleks. Meskipun mengandalkan kendali keberuntungannya, Kaisar Setan Rubah Surgawi hampir tidak takut pada kaisar manapun. Terutama dalam lingkup gunung sucinya sendiri. Namun, satu-satunya pengecualian adalah Kaisar Setan Kristal. Ini juga alasan mengapa dia selalu berada di peringkat di depan Crystal Demon Queen. Kemampuan untuk mereproduksi Crystal Demon Emperor sama sekali tidak takut dengan kendali keberuntungannya. Meskipun pengukiran ulang tidak dapat meniru keberuntungan, itu dapat mengisolasi keberuntungan. Ketika Kaisar Setan Kristal Besar pergi untuk mengukir kembali kekuatan garis keturunan Kaisar Setan Besar Tianhu, tidak ada cara untuk mengukirnya kembali, tetapi itu juga akan membatalkan kemampuan Kaisar Setan Besar Tianhu pada dirinya sendiri. Dan Crystal Demon King dapat mengukir ulang setidaknya 3 garis keturunan pada saat yang sama. Di antara semua kaisar, hanya dia yang memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Iblis Tianhu. Ini juga alasan mengapa Kaisar Iblis Besar Tianhu mengubah wajahnya ketika dia melihatnya. Hal terakhir yang ingin dihadapi Kaisar Iblis Besar Tianhu adalah Kaisar Iblis Kristal Besar. Ledakan, taman neraka bergetar untuk sementara waktu. Jelas, kesengsaraan guntur di luar datang lagi, dan kali ini, sepertinya aura di sini terpengaruh secara langsung. Kaisar di luar tidak sepenuhnya terhalang. Kaisar Setan Kristal berhenti dan menatap Kaisar Setan Rubah Surgawi di depannya dengan tatapan membara, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin mati, tetaplah di sini dengan jujur, yang terbaik adalah melampirkan semua keberuntunganmu ke saya. Biarkan saya, pewaris, berhasil mengatasi malapetaka. Hanya jika dia berhasil mengatasi malapetaka, tempat ini dapat bertahan. Anda benar dalam satu hal. Saya tidak ingin melihat halaman leluhur hancur, tapi kali ini, saya harus menggunakan keberuntungan Anda untuk membantu mengatasi malapetaka. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi saya untuk memperpanjang hidup saya. Jika Anda mencoba untuk menghentikan saya lagi, maka, sebelum saya mati, Anda pasti akan mati di depan saya, dan semua yang ada di dalamnya. Gunung Suci Tianhu juga akan dimusnahkan sepenuhnya. Wajah Kaisar Iblis Rubah Surgawi terus berubah. Dia tidak bisa menanggapi ancaman Kaisar Setan Kristal Besar dengan serius. Meskipun dia tidak yakin apakah Kaisar Setan Kristal Besar berada di puncaknya, dia tidak bisa bertaruh. Ketika dia menjadi terkenal, Kaisar Setan Kristal Besar telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun. Dia telah menyaksikan sikap kaisar nomor 1 saat ini dengan matanya sendiri. Era itu sepenuhnya milik era Kaisar Setan Kristal Besar. Semua kaisar hanya bisa menundukkan kepala di depannya, tidak peduli ras apa mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Crystal Demon King. Dapat dikatakan bahwa dia hampir sendirian menyatukan klan monster dan klan roh, dan sejak saat itulah pengadilan leluhur mengeluarkan keputusan bahwa tidak akan ada lagi perang antara klan monster dan klan roh, dan perdamaian dipertahankan. Dalam sejarah benua peri, saya juga datang ke akun publik Aji Suetang untuk membaca novel dan berkata, pembaruan sangat cepat. Seluruh jaringan pertama kali diterbitkan. Hanya ada 3 kaisar yang dapat mencapai levelnya, dan Iblis Kristal Kaisar bahkan dianggap sebagai kaisar terkuat sepanjang masa. Ini juga alasan mengapa ketika Kaisar Setan Kristal Besar muncul di Dewan Pengadilan Leluhur sebelumnya, tidak ada kaisar yang berani membantah keputusannya. Kaisar Iblis Kristal mengabaikannya, tetapi berbalik dan menyatu kembali ke dalam cahaya keemasan yang memancar dari bunga surga.
Dia baru saja menghilang dari pandangan Kaisar Iblis Besar Tianhu, tetapi aura yang dia tinggalkan masih ada di sana, membuat Kaisar Iblis Besar Tianhu merasa seperti ada sinar kesadaran ilahi yang terkunci padanya. Di bunga surga, Tang San memandang Kaisar Iblis Kristal yang berjalan ke arahnya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Karena saat ini, Kaisar Iblis Kristal sudah mulai berubah. Saat dia berjalan menuju Tang San, tubuh dan wajahnya berubah, secara bertahap berubah menjadi seorang gadis kecil, bukan Jingjing. Sebuah cermin kristal juga pecah di tangan Jingjing. Baru saja, aura Raja Iblis Kristal besar dan fluktuasi kesadarannya semuanya tersegel di cermin kristal. Jingjing saat ini, paling banyak, sama dengan kultivasi tingkat puncak peringkat 9 Tang San. Jika bukan karena tindakan Tang San yang disengaja, tidak mungkin Kaisar Iblis Rubah Surgawi masuk ke sini. Bagaimana Tuan Muda Mei bisa memecahkan blokade ruang angkasa yang dibawa oleh menara ruang dan waktu dengan begitu mudah? Alasan mengapa dia memimpin Kaisar Iblis Rubah Surgawi untuk datang. Ada dua tujuan, satu adalah membiarkan Tuan Muda Mei datang kepadanya, di bawah perlindungannya sendiri. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Rubah Surgawi ada di sana. Dalam situasi saat ini, ketika bencana datang, hal pertama yang harus dilakukan Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah melindungi taman nerakanya. Karena begitu taman neraka rusak, tidak ada lagi keberadaan nasib Gunung Suci Tianhu. Suku-suku Tianhu ini tidak tahu berapa tahun keberuntungan akan runtuh, itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan selalu melindungi tempat ini. Dengan dia menjaga taman neraka, Tang San tidak perlu terganggu untuk mengurusnya, dan bisa mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan bencana. Faktanya, setidaknya untuk saat ini, Tang San tidak ingin taman neraka dihancurkan. Begitu keberuntungan istana leluhur berubah, seluruh negeri dongeng akan dilawan oleh keberuntungan, dan bencana alam dan buatan manusia yang tak terhitung jumlahnya akan terjadi. Dan sekarang sebagian besar manusia masih hidup di benua peri. Begitu situasi seperti itu terjadi, itu akan menjadi bencana besar bagi umat manusia. Lebih dari selusin kaisar juga akan dengan marah membalas dendam padanya, bahkan jika dia mencapai status dewa, dia tidak dapat menolak keberadaan begitu banyak kaisar. Oleh karena itu, yang paling penting sekarang adalah berhasil selamat dari bencana dan membantu Tuan Muda Mei menjadi penguasa kota Keri, dan kemudian memiliki cukup waktu untuk bersiap, sehingga di masa depan, monster dan roh benar-benar dapat untuk saling bergulat. Langkah Jingjing adalah sesuatu yang Tang San tidak atur di lembah emas pada awalnya, itu adalah kesepakatan yang dicapai antara dia dan Kaisar Setan Kristal. Jingjing sebenarnya bisa dikatakan setara dengan reinkarnasi Kaisar Setan Kristal besar, sekarang dia terintegrasi ke dalam tubuh Tang San, setidaknya di persimpangan bencana, mereka berdua makmur dan rusak. Begitu Tang San gagal mengatasi malapetaka, dia akan musnah. Kemudian, Crystal Demon King juga akan mati. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Kaisar Iblis Kristal ketika dia pertama kali memilihnya. Pada saat itu, Kaisar Iblis Kristal hanya berpikir bahwa dia adalah objek yang memenuhi syarat, cocok untuk dirinya sendiri sebagai sarang. Biarkan diri Anda dilahirkan kembali dengan bantuan bakat dan kemampuan serta darahnya. Itu setara dengan memperlakukan Tang San sebagai kepompong. Di masa depan, saya akan keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ketika Kaisar Setan Kristal dalam keadaan telur naga, dia benar-benar pendiam, dan dia juga datang ke akun publik Aji Suetam untuk membaca novel dan berkata, pembaruan sangat cepat. Seluruh jaringan pertama kali diterbitkan, jadi dia baru saja lahir saat itu, memanggil Tang San ayah bukanlah niatnya. Tetapi pada saat itu, kecerdasannya belum merespons. Dengan berlalunya waktu kecerdasannya berangsur-angsur pulih, dan dia secara bertahap mendapatkan kembali ingatan aslinya. Jadi dia telah tidur di tubuh Tang San, mengambil makanan dari Tang San. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa latar belakang Tang San jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Semakin dia merasakan perubahan Tang San, terutama ketika Tang San mengembun menjadi garis keturunan super, dia tahu bahwa semuanya telah dilakukan di luar kendali. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Tang San benar-benar melihat melalui identitasnya. Dia telah menjaga profil rendah sebanyak mungkin dengan cara tidur, tetapi Tang San masih melihat sebagian besar kebenaran. Jadi, sekarang dia tidak punya pilihan selain memilih untuk bekerja sama dengan Tang San. Tang San juga memberinya janji, tetapi apapun yang terjadi di masa depan, dia harus terlebih dahulu melewati bencana langsung.
Setelah melampaui malapetaka, dia juga akan mengikuti Tang San untuk membuat perubahan kualitatif, sehingga dia bisa mendapatkan kembali lebih banyak kekuatan. Sebagai keberadaan kaisar selama 3000 tahun, latar belakangnya masih sangat dalam. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah apakah malapetaka di depannya dapat dilawan. Di lautan biru yang tak berujung, dia telah mengikuti Tang San untuk mengalami kengerian 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar dari kesengsaraan dewa pemusnahan. Pada saat itu, dia mengerti bahwa ini jelas bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh makhluk hidup manapun. Kaisar mungkin tidak dapat berhasil bertahan hidup di bawah bencana seperti itu. Sejak saat itu, dia tidak berani tidur lagi, tetapi terus mendengarkan tindakan pencegahan yang dikatakan Tang San dan Tuan Muda Mei. Faktanya, pada saat itulah kesadaran Tang San merasakan kekurangannya.